Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai hamba Allah, kita sudah sepatutnya bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur, niscaya azabku sangatlah pedih. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar tentang pewaris sifat, tentang kromosom, gen, dan istilah-istilah yang digunakan pada pewaris sifat. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang persilangan hibrida atau bastar ya. Oke. Yang pertama, persilangan itu ada persilangan monohibrid ya. Kemudian yang kedua itu ada persilangan dihibrid. Yang ketiga itu persilangan trihibrid. Kemudian yang keempat adalah ini adalah penyakitnya, penyakit menurun pada manusia. Sekarang kita mau membahas tentang persilangan monohibrid. Ya. Apa sih persilangan monohibrid itu? Persilangan monohibrid itu adalah persilangan di mana dia memiliki satu sifat yang berbeda. Ya. Berarti kalau persilangan dihibrid itu berarti persilangan yang memiliki dua sifat yang berbeda dong. Ya. Jadi kalau dia di itu 2, kalau tri itu 3. Nah, ini kita membahas tentang persilangan monohibrid, persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Maksudnya pada siapa? Ya pastinya pada orang tuanya. Nah, misalnya tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Nah, ini persilangan monohibrid karena memiliki induknya itu memiliki satu sifat yang berbeda. Ini bunga kuning dan merah kan. Contoh lagi, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam ya. Maksudnya kucing berambut putih dan kucing berambut hitam, karena kalau bulu itu untuk unggas ya, sedangkan kucing ini adalah mamalia, berarti dia rambut. Tapi sudah trending, sudah sudah biasa digunakan masyarakat bahwasanya sering menyebutnya kucing itu berbulu, misalnya bulunya putih, bulunya kuning, padahal yang sebenarnya kucing itu rambut, karena kucing ini termasuk golongan mamalia, sedangkan yang berbulu itu adalah unggas seperti burung, kemudian ayam, nah itu bulu ya. Nah ini contoh yang kedua, misalnya kucing berambut putih, kemudian kucing berambut hitam. Nah ini sifat yang berbedanya antara putih dan hitam. Kemudian yang ketiga, wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Nah ini sifatnya, sifat wanita ini keriting, kemudian dia lurus. Nih induknya memiliki satu sifat nih. Kemudian ada juga persilangan monohibrid dominansi penuh ya, dominan.
Nah, ini merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominannya. Nah, bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Nah, ini kan kemarin kita sudah belajar tentang istilah-istilah. Itu ada yang namanya gen dominan, ada gen resesif. Ada yang masih ingat gen dominan? Ya, gen dominan itu adalah gen yang sering muncul nanti. Dominan. Sedangkan resesif itu adalah gen yang terkalahkan. Nah, misalnya nih. Nah, nih. Gametogenesis dari diploid kemudian menjadi haploid. Nah, dari berpasangan menjadi tidak berpasangan. Misalnya ini keluarga diploid. Kemudian melakukan intermediate, interfase. Apa interfase kemarin? Di materi pembelahan sel pada pembelahan reproduksi pada manusia pada pembelahan sel, ya. Interfase, nanti kalian baca lagi interfase ini apa. Ini adalah sebelum terjadinya tahap-tahapan itu dia ada interfase dulu, persiapan. Nah, ini kemudian menjadi seperti ini, jadi meiosis 1, sehingga nanti dia menghasilkan seperti ini, ya. Nah, ini tadi awalnya kan dari S besar, kemudian S kecil, kemudian ini menjadi S besar, S kecil, kemudian terjadi pembelahan meiosis sehingga menghasilkan gametnya seperti ini. S besar, S besar, S kecil, S kecil. Nah, ini. Atau lebih jelasnya lagi dia seperti ini. Nih, diagram persilangan. Misalnya parental atau orang tuanya ini memiliki sifat, misalnya S besar, kemudian S kecil. Kemudian gametnya yang pada ini S besar, kemudian yang ini S kecil. Kemudian dia terjadi generasi atau F1 filialnya atau keturunan pertama, berarti dia nanti keturunan pertamanya dia nih X besar, S kecil. Nah, seperti itu. Nah, misalnya contoh nih. Nih, misalnya contohnya tanaman berbatang tinggi. Ulang lagi. Tanaman berbatang tinggi dominan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. Nah, bagaimanakah dengan perbandingan keturunannya sampai pada F2? Nah, F2 ini apa? Kemarin kan ada F1, kemudian ada F2. Nah, F ini apa? F2 ini adalah filial, ya, atau keturunan 2. Nah, keturunan kedua, berarti dia yang ditanya adalah perbandingan keturunan sampai pada F2 cucunya. Kan kalau F1 itu dia anaknya, kemudian yang kedua berarti ya cucunya, generasi kedua. Nah, berarti kita terus parentalnya, berarti kan parentalnya itu adalah tinggi dan rendah. T besar, T kecil. Nah, kemudian berarti gametnya yang pada tinggi ini berarti gametnya itu T besar. Kemudian pada
yang parental rendah tadi T kecil, sehingga keturunan satunya F1-nya itu adalah T besar dan T kecil, T besar dan T kecil, dia tinggi. Nah, kemudian dia di apa ya, disilangkan dengan keturunan yang sama. Nah, P2 parental 2, ini kan tadi parental 1 orang tuanya. Nah, kemudian menghasilkan keturunan anak, kemudian anaknya disilangkan lagi pada keturunan yang sama, berarti dia T besar T kecil disilangkan dengan T besar dan T kecil. Nah, gametnya itu adalah T besar, kemudian yang ini T besar, dan ini juga ada T kecil ya. Berarti gamet pada yang ini tadi T besar dan T kecil, kemudian yang ini juga T besar dan T kecil, sehingga menghasilkan keturunan dia seperti ini. Nah, tadi T besar dan T kecil dengan T besar dan T kecil, kita buat tabel T besar nih menjadi T besar nah ini, kemudian T besar dengan T kecil jadi T besar T kecil, kemudian T kecil T besar, T besar T kecil, ini kecil-kecil berarti T kecil T kecil ya. Jadi tabelnya dia seperti ini, sehingga hasilnya nah nih kan tadi dia ada T besar ada T besar T kecil, dan juga ada T kecil T kecil. Nah, T besarnya ada 1 tadi, kemudian T besar T kecilnya ada 2, kemudian T kecil dan T kecilnya ada 1. Nah, berarti perbandingan fenotipnya adalah tinggi, tinggi, rendah, yaitu 1, 2, 1. Nah, fenotip kemarin itu apa? Fenotip itu adalah apa? Sifat yang tampak ya, sifat yang tampak. Nah, kan tinggi rendah itu kan tampak kan. Nah, sedangkan kalau dia ini kan tinggi, ini tinggi karena ini tadi kan dia perbandingan persilangan dominan ya, monohibrid berarti kan dia dominan. Ini kan T yang tinggi tadi kan T besar, yang tinggi tadi T besar ya kan, kemudian yang rendah tadi dia T kecil. Nah, yang tinggi tadi itu kan dia dominan. Nah, ini T besar berarti udah positif tinggi. Nah, ini kan dia T besar dan T kecil, tapi yang dominan dia T besarnya dia tinggi. Nah, ini dia T kecil, berarti dia perbandingannya 3:1, berarti yang tinggi dia ada 3 pada keturunan F2-nya nanti, berarti dia yang tinggi itu dia ada 3, kemudian yang rendah itu ada 1. Nah, oke. Itu persilangan monohibrid ya. Nanti kita akan coba lagi dengan kasus-kasus yang berbeda
kita akan latihan lagi dengan soal-soal yang berbeda. Semoga kalian bisa memahami dengan jelas, dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa tersampaikan ke kalian dengan baik. Mungkin sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.